Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semua. Masyaallah. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul mempelajari manasik umrah. Ahlan wa sahlan, yang kami ucapkan selamat datang calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebuah nikmat yang begitu besar Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak juga Ibu untuk bisa datang ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Bapak dan Ibu untuk bisa datang ke Baitullah, untuk bisa datang ke Masjid Nabawi. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar ini harusnya menjadikan kita, Bapak dan Ibu, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang, Pak, tidak semua orang Allah mudahkan untuk bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Luar biasa, Pak. Dan talbiyah ini hanya kita lakukan ketika kita sudah mulai berihram sampai kita nanti melihat Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Subhanallah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada serikat untukmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan juga nikmat, laka wal mulk, hanya untukmu, dan juga kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Subhanallah. Sekarang baru 2 Desember, Pak. Mungkin tanggal 8 Desember sudah tiba di kota Madinah. Insyaallah kita ke Madinah dulu ya, Pak. Madinah, kemudian seperti keberangkatan yang lalu ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah, Madinah nanti ke Masjidil Haram, ke Mekah. Masya Allah, nikmat yang besar, luar biasa. Alhamdulillah, Allah mudahkan Bapak dan juga Ibu yang Allah rahmati, Masya Allah, untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi calon-calon temu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Subhanallah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu,
para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul pada pagi hari ini. Karena seyogianya kalau kita mau melaksanakan ibadah harus berilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan ibadah dengan benar kecuali dia telah belajar, kecuali dia telah mempelajari tata cara ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang besar luar biasa. Dan alhamdulillah, ya ahlan wa sahlan Bapak dan Ibu yang alhamdulillah telah memilih koordinator untuk bersama-sama ya melaksanakan ibadah umroh yang agung ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan ya atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya ta'awun kita, tolong menolongnya kita dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan umrah adalah di antara bentuk tanda ketakwaan seseorang. Karena dengan melaksanakan ibadah umrah, seseorang harus mengeluarkan biaya, mengumpulkan biaya. Kemudian dia nanti di sana melaksanakan rangkaian ibadah, ya, melaksanakan rangkaian ibadah umroh membutuhkan tenaga, Pak. Dari Zulhulaifah sampai ke Mekah itu jaraknya jauh, sekitar 4 jam. Ya, sekitar 6 jam atau 4 jam tergantung. Kalau pakai kereta lebih cepat lagi, Pak. Kalau pakai bis itu sekitar 5 sampai 6 jam ya, tergantung. Itu butuh kepada tenaga, Bu. Itu butuh kepada tenaga, butuh kepada kesabaran, butuh kepada perjuangan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong Bapak dan Ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah yang agung ini. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, kita langsung yang masuk ke proses. Atau pertama kita akan membahas tentang keutamaan ya. Keutamaan tentang umrah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengundang Bapak dan Ibu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Ibu tahu siapa orang yang paling kaya di Indonesia? Belum tentu dia bisa dimudahkan untuk bisa berangkat ya, berangkat melaksanakan umroh. Atau misalnya orang yang setiap hari dia menghabiskan malam dan siangnya untuk bekerja, mencari rezeki, ternyata belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umroh ini adalah panggilan. Kita lihat ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati. Sesuatu itu akan semangat kita kerjakan ketika kita mengenal keutamaan dari amalan tersebut. Betul nggak Pak? Semangat. Bapak atau Ibu mengetahui bagaimana berharganya uang, bagaimana berharganya emas misalnya. Banyak orang yang mati-matian mengejar uang tersebut. Banyak orang yang mati-matian mencari emas tersebut. Ya subhanallah. Maka tentunya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, begitu pula ibadah. Ibadah ketika kita telah mengetahui keutamaannya, maka kita akan semangat ya Pak.
kita akan semangat. Kita akan semangat melaksanakan ibadah tersebut. Kita akan semangat dengan semangat yang luar biasa, menghabiskan seluruh apa yang kita bisa keluarkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka yang pertama, umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Jihad sesuatu yang membutuhkan pengorbanan. Sesuatu yang membutuhkan pengorbanan. Kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka umrah ini merupakan salah satu jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'ala an-nisa'i jihadun?" Aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada jihad bagi perempuan? Nah, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu jihadnya dengan cara berumrah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am. Iya. Bagi perempuan itu ada jihad. Bagi perempuan itu ada jihad. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah. Jihad yang tidak perlu membawa pedang, Bu. Kita pernah mendengar bahwasanya sahabat ya, sebagian mereka ikut berperang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi mengatakan bahwasanya jihadnya para ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah melaksanakan umrah. Subhanallah, luar biasa. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, umrah ini menghapuskan dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Hampir setiap waktu kita melakukan dosa, subhanallah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Banyak di antara manusia yang masih lalai, masih mementingkan kesibukannya untuk melaksanakan dunia, mengejar dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat. Atau banyak di antara kita yang lalai untuk apa? Untuk berzikir. Ya, untuk berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita lakukan dengan sengaja misalnya, ataupun yang kita lakukan tanpa disengaja. Sepakat ya, Bu? Pak, kita banyak dosanya. Sepakat? Sepakat ya. Subhanallah. Tapi apakah ketika kita berdosa sudah pasrah begitu saja? Jawabannya tidak. Bapak kalau misalnya nulis dalam buku salah, kira-kira gimana? Apakah bukunya dibuang? Enggak ya. Ibu misalnya ada yang salah dalam tulisannya, apakah bukunya dirobek kemudian dibuang? Enggak kan? Dihapus. Ya, bisa menggunakan correction pen, tip X ataupun penghapus kalau misalnya menggunakan pensil. Nah, ibarat yang ringan, permisalan yang mudah, yang gampang, yang simpel. Ketika kita melaksanakan dosa, kita cari apa nih yang bisa menghapuskan dosa kita tersebut. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita tidak terlepas dari dosa. Maka ini keutamaan yang kedua, bahwasanya umrah dan haji ini menghapuskan dosa. Bapak misalnya sejak balik ataupun ibu-ibu sejak balik melakukan berbagai macam amalan. Ada amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga amalan yang lainnya yang itu terhitung dosa. Begitupun kita semua
Maka keutamaan selanjutnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma." Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya merupakan penghapus dosa. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau belum umrah? Berarti penghapus dari dosa yang sebelumnya. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Nikmat yang besar, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, ketika Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan umrah. Tentunya nanti kita akan bahas umrah yang seperti apa yang bisa menghapuskan dosa. Apakah semua yang umrah langsung hapus otomatis dosanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengalaman yang telah lalu, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, kadang orang tuh datang ke sana bukannya beribadah, malah banyak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya malah meminta kepada, atau misalkan sholat menghadap Jabal Rahmah, padahal tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian misalnya melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya lagi dia niat umroh agar bisa disebut pahaji kecil gitu ya. Ria, dia niatnya untuk ria, untuk agar status di dalam masyarakatnya meningkat. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ketika umroh kita ingin dijadikan sebagai penghapus dosa, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah niat kita. Jangan sampai kita niat berumroh agar dipandang sebagai orang yang taat misalnya, atau dipandang sebagai orang yang soleh dan solehah. Jangan. Maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umroh yang akan menghapuskan dosa adalah umroh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk benar-benar datang ke Masjidil Haram beribadah di sana. Karena banyak di antara jamaah umroh yang mereka ketika datang ke sana bukannya menghabiskan waktu di masjid, banyak menghabiskan waktu di hotel ataupun misalnya di mall. Banyak, Bu. Yang mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Bapak dan Ibu yang Allah rahmati untuk memaksimalkan ibadah di sana. Subhanallah. Pahalanya 100.000 kali lipat. Luar biasa, Bu. Ya, satu kali salat di Masjidil Haram itu berbanding dengan 100.000 kali lipat salat di selain Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi, sekali salat di sana sebanding dengan 1.000 kali lipat. Subhanallah, banyak. Ya, banyak pahalanya yang bisa kita dapatkan. Makanya ketika di sana usahakan untuk maksimal melaksanakan ibadah. Maka kita baca lagi hadisnya bahwasanya al-umratu idal umrati ya kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang selanjutnya itu merupakan penghapus dosa di antara dosa-dosa di antara keduanya. Tentunya tadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan manasik umrah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini masalah haji, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur yang kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa sampai nanti haji. Jangan lupa minta, Bu, di sana, Bu. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Allahu akbar. Siapa yang bisa menyangka dirinya bisa dipanggil haji? Karena ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil
bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu, saya punya teman sama-sama belajar di Universitas Islam Madinah. Udah sampai semester 7. Berarti kesempatan terakhir dia untuk melaksanakan haji. Namun qadarullah, ketika dia telah daftar, uang pun sudah ada untuk bayar tasrih, surat izin untuk melaksanakan haji, ternyata tidak keluar tasrihnya. Bayangkan Bu, sudah di Madinah selama 4 tahun. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memanggil beliau. Teman saya sendiri akhirnya nggak bisa haji. Subhanallah, luar biasa ya. Karena memang haji, umroh itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya teman-teman yang mungkin mereka mahasiswa di sana, akan tetapi jarang sekali untuk bisa melaksanakan umroh. Mereka lebih memilih tinggal di kampus ataupun jalan-jalan ke tempat yang lainnya. Karena kembali ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haji yang balasannya adalah surga. Bapak tahu surga? Ibu tahu kan? Surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua, keutamaan fadilah umrah menghapuskan dosa-dosa. Tapi selanjutnya, yang ketiga, ini yang selanjutnya. Ini pun merupakan keutamaan dari haji, ya. Keutamaan dari haji. Tentunya haji yang diterima adalah haji yang terbebas dari rafas, fusuk, jidal, ya berkata-kata yang kotor misalnya, berbuat kefasikan, berdebat. Maka kita ketika melaksanakan ibadah tersebut jangan sekali-kali melanggarnya. Karena pasti Ibu, nanti ketika kita sampai di sana ada aja itu godaan untuk berkata-kata yang kurang baik. Ada aja ya teman misalnya ditungguin dari pagi sampai siang untuk melaksanakan tur misalnya keliling kota Madinah, keliling kota Mekah. Ada yang telat Bu itu kan. Ada yang nyantai, subhanallah. Ada yang gak bisa diatur. Akhirnya mereka pergi semaunya. Ya kadang kemana dicari gak ketemu. Ya itu butuh kesabaran Bu. Atau misalnya nanti di kamar hotel, kadang ada yang WC-nya mampet itu teh Bu. Padahal katanya sudah dicek. Ya, ada yang WC-nya mampet, kemudian ada yang anduknya kurang. Ini butuh kepada kesabaran. Gak boleh kita mengatakan kata-kata yang kotor. Gak boleh kita marah-marah gitu ya. Ya sabar ya. Makanya dari sekarang kita tanamkan, ketika kita mau berangkat, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjaga larangan-larangan tersebut. Jangan sampai ketika sampai di sana kita malah berkata-kata kotor, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan. Nah, selanjutnya bahwasanya orang yang melaksanakan haji dan umrah, ini sudah kita bahas, adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah adalah orang-orang yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Allah Subhanahu wa taala mengundang mereka.
fa'ajabuhu. Maka mereka pun mendatangi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, mudah-mudahan Allah mudahkan sampai waktunya. Ya, karena kita tidak mengetahui umur, Pak, ya. Akan tetapi di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah berniat, telah mendaftarkan, seandainya la qaddarullah ada masalah yang terjadi, tetap dicatat satu kebaikan yang sempurna. Nabi SAW bersabda, "Man hamma bil hasanat falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang meniatkan kebaikan akan tetapi tidak bisa melakukannya karena uzur, karena ada halangan, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Allah menuliskannya satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih, Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah beri taufik Bapak dan juga Ibu semuanya untuk memaksimalkan ibadah di sana. Tapi selanjutnya, bahwasanya umroh adalah haji kecil. Ya, dan ini sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama yang terkenal dari madhab Syafi'i. Beliau adalah penulis kitab Syarah Al-Bukhari yang kita kenal dengan Fathul Bari. Beliau mengatakan wakhtalafu fil muradi bil hajjil asghar. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan haji kecil. Fal jumhuru ala annahu al-umrah. Maka jumhur, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya haji kecil adalah umrah. Ya. Ini keutamaan yang selanjutnya. Seandainya Allah mudahkan kita, nanti Allah mudahkan untuk bisa haji yang besar, yaitu haji yang membutuhkan lebih banyak tenaga, Pak. Karena kalau rangkaian umrah itu hanya sedikit. Ya. Kalau dari Madinah berangkat pagi sampai ke Mekah siang, kemudian paling 2 jam selesai ibadah umrah. Ya. Kalau haji ada tanggal 8, wukuf di Mina, niat di Mina dulu, mabit di Mina, kemudian nanti pergi ke misalnya ke tempat-tempat yang lainnya, Masyarul Haram, wukuf di Arafah, kembali lagi ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah dan yang lainnya. Ini amalan yang panjang. Namun tentunya Allah sekarang mudahkan kita, mudahkan Bapak dan Ibu untuk bisa umrah. Jangan lupa, ana titip pesan, Bapak perbanyak doa, Ibu perbanyak doa agar bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji. Makanya kita lihat di sini yang bahwasanya orang-orang yang datang untuk melaksanakan umrah, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan haji kecil. Dan kembali di sini ada yang terlewat tadi. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Ketika Allah mengundang dan kita datang kepada undangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak kalau ada tamu yang Bapak undang disediain makanan enggak? Sediain makanan, minuman. Kalau seandainya tamu spesial disediakan tempat tinggal, tempat istirahat, semuanya disediakan. Misalnya tamu meminta sesuatu yang kita mampu, pasti kita akan berikan. Dan orang-orang yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk umrah, ketika mereka meminta, Allah katakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wasa'aluhu fa'a'tahum. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti memberinya. Dan yang lebih penting lagi, Pak, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga Firdaus. Jangan lupa ini. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak dan Ibu untuk bisa memasuki surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara umat beliau ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
bapak dan ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan bapak dan ibu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus yang tertinggi tanpa hisab, tanpa adab. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Kan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'aluhu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'atahum, Allah berikan, Pak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa permintaan kita. Doa yang kita panjatkan termasuk di dalamnya agar Allah mudahkan kita mengamalkan amalan-amalan yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian selanjutnya, sebelum berumrah kita harus bersiap, Pak. Karena ketika kita melaksanakan perjalanan yang panjang, bahkan di pesawat itu berjam-jam, Pak. Dan itu di atas ketinggian yang sangat tinggi. Ya, di atas ketinggian yang sangat tinggi, terkadang terjadi turbulens, getaran karena nabrak awan. Maka perlu diperhatikan hal-hal yang demikian. Harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, bertaubat dari segala dosa dan banyak beristighfar. Karena kita tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Apalagi ini perjalanannya panjang. Di jalan dari Cianjur ke Jakarta lumayan 4 jam bolak-balik. 1 kali ya, 4 jam. Kemudian nanti dari bandara sampai ke Jeddah, Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah juga lama, belasan jam, Bu. Kemudian nanti dari Jeddah ke Madinah juga lumayan 4 jam, sekitar 4 jam. Yaitu perjalanan yang sangat panjang. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga bapak dan ibu, ya, agar Allah mudahkan sampai ke sana dengan selamat, melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang menunaikan ibadah umrah dan diterima umrahnya. Kemudian kembali ke kampung halaman dengan selamat, dengan mendapatkan predikat umrah mabrurah atau umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, hendaknya bertaubat, ya, bertaubat dari segala dosa dan banyak beristighfar. Ya. Rutinkan, ya, selama perjalanan kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau mengucapkan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang lagi dalam perjalanan, doanya mustajab, Bu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan seseorang yang sedang dalam perjalanan, pakaiannya sudah lusuh, kemudian lelah dalam perjalanan jauh. Akan tetapi, ya, yang jadi masalahnya itu karena dia makanannya haram, akhirnya tidak diterima doanya. Ya, minumannya haram juga, pakaiannya haram, akhirnya tidak diterima doanya. Makanya kalau kita sudah berusaha menjaga diri, makan dari makanan yang halal, kemudian pakaiannya dari pakaian yang halal yang didapatkan dengan cara yang halal, kemudian juga semuanya bekal yang kita bawa dari yang halal, insya Allah itu mustajab. Insya Allah doanya mustajab dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, berumrah dengan dana yang halal. Tentunya Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib, ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib, di antara namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Subhanahu wa taala itu Maha Thayyib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu Maha baik dan tidak menerima yang baik-baik. Maka harta yang digunakan untuk bekal kita umroh, ya, kita gunakan harta yang halal. Dan alhamdulillah, ya,
Allah mudahkan bapak dan ibu untuk bisa melaksanakannya. Selanjutnya, mengembalikan hak-hak orang lain. Seandainya di antara kita pernah meminjam sesuatu barang, misalnya dari tetangga, dari saudara, kembalikan. Khawatir nanti nggak pulang lagi. Walaupun yang kita berhusnuzan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pulangkan bapak dan ibu kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Tidak ada kurang satu apapun. Bahkan Allah berikan predikat umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya melunasi hutang jika mampu. Ya, kalau tidak mampu, nanti di poin selanjutnya berwasiat kepada keluarga. Misalnya ada hutang, kalau kita mampu bayar dulu. Ya, kalau kita mampu bayar dulu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bapak dan ibu gak punya hutang. Biar tenang ya bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah mudahkan bapak dan ibu untuk bisa umrah ya, dan alhamdulillah juga mudah-mudahan gak punya hutang juga. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya tidak mampu melunasi hutang, maka berwasiat kepada keluarga. Jangan puji bapak gaduh sametan kasih pulang misalnya. Bisi engke bapak teueuh deui pang mayarkeun misalnya kayak gitu ya. Ngasih wasiat. Ya, seperti itu. Kemudian mencari teman yang baik dalam perjalanan. Nah, ini juga penting, Pak. Dan alhamdulillah Allah mudahkan bapak untuk bisa bersama dengan kurniatur ya. Mudah-mudahan nanti pembimbing umrohnya orang-orang yang memang sudah terbiasa, berpengalaman, dan bisa bersabar dan juga membimbing bapak dan ibu untuk melaksanakan ibadah secara lancar. Karena kalau temannya buruk, kadang terbawa kita, Pak. Misalnya teman suka shopping, orang lain pergi ke masjid atau seringnya di masjid, malah dibawa ke Bin Daud misalnya. Di sana ada Bin Daud ya, mallnya. Maka usahakan pilih teman yang baik, yang selalu memotivasi bapak dan ibu untuk memaksimalkan ibadah di sana. Perbanyak sholat sunnah bu, sholat malam, sholat duha, sholat tahiyatul majlis misalkan, atau tahiyatul masjid. Kemudian juga sholat syukrul wudu. Dan di sana nanti ada sholat ini pak. Hampir setiap waktu ada sholat jenazah. Jangan sampai ibu dan bapak terlewat. Pokoknya ketika sampai di sana akan ada sholat jenazah hampir setiap waktu, baik di Madinah ataupun di Mekah. Ya. Dan bapak dan ibu juga perhatikan atau murojaah kembali doa-doa, kemudian tata cara melaksanakan sholat jenazah. Jadi 4 takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, baca salawat. Allahu Akbar, baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalli wal barad wa nakki minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil nar. Kalau tidak bisa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup ya. Banyak berdoa. Dan biasanya bukan cuma satu orang pak. Kadang as-salatu ala amwat yarhamukumullah, berarti banyak. Amwat itu jamak dari maut, berarti banyak yang meninggal. As-salatu ala amwati wal atfal, nanti bapak dengar insyaallah, bapak ibu dengar insyaallah di sana. Untuk amwat banyak yang meninggal, laki-laki ataupun perempuan. Kalau atfal berarti yang meninggalnya anak-anak. Anak-anaknya banyak kalau atfal. Kalau tiflun berarti satu orang, kalau atfal banyak berarti. Nanti ketika itu bapak baca doanya, kemudian ikut sholat. Jangan sampai nggak ikut sholat pak. Itu pun terhitung satu ibadah, 1 kali sholat di sana. Dan tadi kita bilang bahwasanya di Madinah 1000 kali lipat, di Mekah 100.000 kali lipat. Ya, pahalanya besar. Jangan sampai dilewatkan. Kemudian satu poin yang harus diperhatikan, malam Jumat atau hari Jumat ya, hari Jumat pagi subuh, itu biasanya sholat subuhnya menggunakan ayat sajdah atau membacakan surat sajdah. Itu banyak di antara jamaah umrah itu
ketika Allahu Akbar, imam itu sujud tilawah, Pak. Namanya sujud tilawah. Ya. Banyak ibadah umroh atau para jamaah umroh yang malah ruku. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, jadi ketika hari Jumat, baik di Mekah atau Madinah, biasanya pada rakaat pertama mereka membaca surat As-Sajdah. Dan itu ada sujud tilawahnya. Sampai kemarin pun jamaah yang anak bawa, qadarullah gak keingetan ketika disampaikan manasik, ada yang langsung ruku. Nah, ketika ruku kan yang imam kan sujud, Pak. Bangun, baca lagi ayat, melanjutkan gitu ya. Melanjutkan ayatnya. Akhirnya dia kayak bingung gitu ya. Kayak bingung. Ada yang bahkan dari luar negeri itu ruku, bangun, langsung sujud sendiri, kemudian 2 kali bangun lagi. Jadi salatnya kacau. Nah, itu harus diperhatikan. Nanti hari Jumat ba'da subuh, anak ingat-ingat ini kenapa kejadian kemarin. Banyak ibu-ibu yang bapak-bapak juga yang bertanya kan, yang belum ngeh gitu ya. Qadarullah ketika manasik sebelumnya lupa disampaikan oleh pemateri. Nah, alhamdulillah Anda ingat, dan nanti hari Jumat perhatikan. Rakaat pertama ketika imam membaca surat Sajdah, maka itu sujud. Ya. Sujud, kemudian nanti bangun lagi sekali. Nanti imam melanjutkan bacaan. Insyaallah nanti prakteknya bisa langsung Bapak saksikan langsung ya. Ketika sujud baca apa? Baca bacaan sujud. Ataupun misalkan sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasama wa basara bihi wa liqati wa tabarakallahu wa asna khaliqin. Atau enggak bisa ya subhanallah gitu ya. Tapi ini di hari Jumatnya. Insyaallah pasti akan membaca surat Sajdah. Dan ini harus diperhatikan, biar nggak bingung, biar nggak kaget nanti bapak sama ibu di sana. Tapi selanjutnya mencari teman yang baik sudah, berkata yang baik, dan menampilkan akhlak yang mulia. Tentunya ya, akhlak yang baik ini amalan yang paling mulia, Pak, yang paling agung. Bahkan yang memberatkan seseorang di timbangan mizan adalah akhlak yang mulia. Tapi selanjutnya, nah, kita ingin mengetahui apa sih tanda dari umrah yang mabrur atau yang mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Seluruh ibadah ya, ibadah seluruhnya harus dilakukan dengan cara yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, bukan untuk dipuji, bukan untuk disebut kiai, bukan disebut orang soleh, bukan disebut sebagai orang yang banyak uang misalnya, atau orang yang lainnya yang itu merupakan ucapan manusia, ucapan netizen ya istilah sekarangnya. Maka harus dibersihkan dari semua itu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ucapan manusia. Ya, yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, biaya pelaksanaan haji berasal dari harta yang halal. Tadi telah kita sebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu Maha baik, Maha thayyib, dan tidak menerima kecuali yang baik. Berarti kalau hartanya dari harta yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Selanjutnya, ya, yang ketiga, nah, menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat. Ya, tentunya ibadah haji, ibadah umrah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh maksiat yang mungkin akan terjadi di sana kita usahakan jauhi. Banyak ya, misalnya melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, apalagi sekarang apa-apa mudah, Pak. Di HP itu kita kalau mau ngetik sesuatu gampang. Bahkan kita terkadang mendengarkan bacaan Al-Quran dari YouTube, iklannya yang joget-joget ya, Pak. Gak pakai kerudung lagi misalnya. Kan harusnya itu dihindari. Ya, makanya usahakan jangan terlalu banyak main HP, Pak, kalau bisa di sana. Karena banyak atau kadang terselip iklan misalnya tentang aib fulan, aib alan, jangan. Kemudian tertarik untuk membaca, kan ikutan sama-sama menggibah, Pak. Ya, atau mendengarkan misalkan gosip ini, gosip itu, jangan. Ya, karena itu merusak dari ibadah kita, merusak umrah kita. Kemudian dilakukan dengan akhlak yang mulia, ya. Gak boleh sombong misalnya, gak boleh angkuh. Di sana itu sama, Pak. Gak kelihatan ini manajer,
ini kiai, ini ustadz, ini tentara, semuanya sama, pakaiannya sama. Ketika melaksanakan umrah semuanya menggunakan izar dan juga rida. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu sama, semuanya pakai pakaian biasa. Ya, dan kelihatan, oh ini ternyata menteri nih. Oh ini misalnya bapak bupati, enggak, di sana enggak kelihatan Pak, sama. Jadi usahakan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, enggak boleh ya sombong dan yang lainnya. Kemudian dilakukan dengan penuh pengagungan ya terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh misalnya ketika di masjid malah main-main HP tadi, misalkan buka-buka berita yang di dalamnya adalah terdapat aib-aib orang, ataupun misalkan lihat nonton film Korea misalnya di masjid. Ini bentuk tidak melakukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ya, tempat-tempat yang Allah agungkan di sana. Akan tapi perbanyak bertakbir, bertasbih ya. Kalau selama perjalanan banyak bertugas, harus niat dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Niat dari sana, kemudian nanti sampai ke sana ke Mekah istirahat aja. Dan yang haid pun pernah kejadian ketika anak bawa yang jamaah sebelumnya. Itu pernah ada yang haid. Akhirnya ketika sudah suci, anak antar sama suaminya kelilingnya, melakukan tawaf, melakukan sa'i dan ibadah manasik lainnya. Nah itu ya, pertama harus suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya suci dari najis, baik badan maupun pakaian. Jadi jangan sampai pakaiannya kena najis tetap dipakai, ganti gitu ya. Kalau misalnya kena kotoran dicuci ya, maka ini harus diperhatikan. Jadi harus suci dari hadas dan najis, dan juga harus suci pakaiannya, badannya ya dari kotoran. Selanjutnya menutup aurat ini sudah pasti ya. Yang tadi makanya jangan sampai kepedean nggak pakai sabuk, takutnya nanti ketarik sama yang jamaah lain, akhirnya copot. Dan itu kejadian bener ada Pak, bukan kata orang ya. Bahkan disaksikan langsung sama teman anak gitu. Sampai ya kayak gini, pegang gini yang malu. Allah musta'an. Itu benar-benar terjadi. Jadi memang menutup aurat, wajib menutup aurat, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Selanjutnya tawaf sebanyak 7 kali ya. Sudah tadi kita jelaskan dari mulai Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, ataupun misalnya Allahu Akbar saja. Bisa itu, bisa Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selanjutnya ya, tawaf dilakukan dengan tertib. Kalau misalnya bapak kebelet pipis pas tawaf, ya sudah pipis dulu, nanti dilanjutkan, dihitung ulang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 1 ya, 2 Bismillahirrahmanirrahim 2, pengen pipis, ya udah bapak pipis dulu, nanti masuk diulang lagi dari sini Bismillahirrahmanirrahim 3 gitu, lanjutkan, boleh ya, boleh seperti itu. Tapi biasanya kalau sama rombongan ditinggalin. Kalau sama rombongan biasanya ditinggalin. Jadi bukan hanya tawaf ketika umrah, bapak pun bisa melaksanakan tawaf sunnah. Ya, bisa melaksanakan tawaf sunnah. Yang paling enak itu pada subuh Pak. Pada subuh sekalian olahraga. Tapi nggak boleh di bawah biasanya. Biasanya di atas. Karena yang di bawah itu biasanya harus pakai kain ihram. Dan saya sarankan bapak jangan mengelabui petugas. Karena banyak ada gitu ya, orang yang mengelabui petugas biar bisa tawaf di bawah, dia pakai pakaian ihram. Kalau nggak pakai pakaian ihram nggak boleh masuk Pak, pasti dihantam ke atas. Tapi jangan mengelabui ya, karena kan zalim ya. Kita niatnya ibadah tapi caranya salah, kan nggak diterima juga. Ataupun diterima tapi berdosa. Mendingan ya sudah di atas saja. Kemudian berurutan ya, artinya mengerjakan putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad selanjutnya. Ya, kedua dan sampai 7 kali. Nah ini tentunya dengan niat sudah kita lakukan dari awal ya, dari kita sudah berniat berihram, sudah termasuk dalamnya. Tata cara tawaf pun sudah kita jelaskan tadi. Ketika dari Zulhulaifah kita bertakbir, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita sampai ke Masjidil Haram, masuk, baca doa, melihat Ka'bah pertama kali, baca Allahumma tassalam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam.
Nah, maka setelah itu nggak lagi bertalbiyah, tapi menggunakan pakaian ihram dan ittiba, ya, pundak sebelah kanannya dibuka. Nah, ini Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu bukan semuanya segini, tapi ini aja nih yang kecil-kecilnya nih, Pak. Seperti ini ya. Bukan berarti ini hitam segini, bukan ya. Itu yang kecil-kecil. 9 pecahan Hajar Aswad, dan dahulunya ini putih. Tapi karena saking banyaknya ya dosa Bani Adam yang pegang sana, makanya jadi hitam. Walau ta'ala ada riwayatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ini kalau memungkinkan ya, mengusap Hajar Aswadnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, pakai isyarat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Selanjutnya, tadi ya, beliau menggunakan isyarat. Dan ini harus diperhatikan. Kalau tidak mampu seperti itu, maksudnya dipegang Hajar Aswadnya, maka kita usap dengan tangan kanan kita, dan kita cium tangan tersebut. Ini kalau kita pegang, dicium. Tapi kalau misalnya nggak dipegang, Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu gini, gitu. Karena ada yang kayak gitu, Bu, nggak perlu ya, cuma isyarat aja, Bismillahirrahmanirrahim, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ya. Kalau tidak bisa dengan sesuatu yang kita kenakan, bisa menggunakan ya tongkat. Tongkatnya dicium, ini kalau disentuhkan, ditempelkan. Tapi kalau enggak, pakai isyarat aja. Nah, maka ini terakhir yang keempat, kalau tidak mampu, maka boleh memberikan isyarat. Ini dalilnya. Tawaf Nabi SAW bil baiti ala ba'irin. Beliau bertawaf dengan menggunakan kendaraan. Karena dulu mah enggak seperti sekarang, Pak ya. Kalau sekarang kan pakai keramik, bukan keramik, apa istilahnya? Nah, marmer ya. Marmernya masya Allah bagus, walaupun panas gak panas ya. Maka dulu pakai unta beliau ya. Kemudian beliau menggunakan kendaraan unta setiap kali melewati Hajar Aswad ya. Kullama tararmin asyara ilaihi bisyai' wa kana indahu wa kabbara. Ini kalau enggak dipegang, jadi bertakbir. Bisa Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi kalau Allahu Akbar aja. Soal udah paham sampai sini Pak ya. Kalau ada yang nggak paham langsung tanyakan aja Bu ya. Kita fleksibel. Kalau misalnya Anda nggak ngerti sebelah sini, saya nggak ngerti sebelah sini, langsung tanyakan aja. Selanjutnya mengelilingi Ka'bah ya 7 kali ya. Ini sudah kita jelaskan juga. Nah, ini tadi yang kita sebutkan bahwasanya kalau sudah dari rukun Yamani yang sebelah sini, kalau Hajar Aswadnya sebelah sini, maka dari arah sejajar dengan rukun Yamani di situ sampai Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Dan ini merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya doa apa? Doa sapu jagat ya Pak ya. Minta kebaikan dunia dan akhirat, masya Allah. Kemudian setelah itu ya sholat di belakang makom Ibrahim. Yang pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ketika selesai tawaf sebanyak 7 kali, maka ditutup lagi. Tadi ini yang kainnya langsung tutup lagi, kan awalnya kan gini, tipe apa yang ininya dibuka. Ketika sudah selesai ditutup lagi, biasa. Nah, seperti itu. Kemudian sholat 2 rakaat. Ini bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, yang kedua Qul huwallahu ahad. Selanjutnya ya kita melaksanakan sa'i. Sa'i ini berjalan. Hal ini tentunya berdasarkan syariat yang dulu pernah dilakukan oleh siapa Pak? Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari air. Kisahnya ma'ruf ya Pak, sudah terkenal. Beliau mencari air ke kanan dan ke kiri untuk memberi minum Nabi Ismail yang masih kecil. Berjalan, ini sofa dari sebelah sini. Nah, ini lihat, ini Ka'bah. Nah, ini di sini makom Ibrahim. Kemudian setelah selesai kita ke sini. Nanti di sini ada jalan. Nah, ini namanya Bukit Sofa. Walaupun bukitnya sekarang sudah
nggak terlalu tinggi ya, ada batunya, tapi hanya seperti itu aja. Dan intinya sudah ditingkat sekarang Pak, sampai beberapa lantai, mungkin tiga lantai Pak. Ya, 3 lantai. Nanti dari sini pertama kali, nah ketika nanti setelah sholat kita minum zam-zam di sebelah sini, kemudian kita masuk ke daerah sofa. Di sini kita membaca membaca dulu firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Di sini ada bacaannya. Belum dibagikan Pak ya? Belum. Insyaallah nanti dibagikan ya Pak. Di sini bacaan-bacaannya. Tinggal dibaca, nggak masalah. Biasanya banyak juga yang bawa bacaan seperti itu. Dan ini lebih simpel, bisa dilipat-lipat. Ya. Nah ini bacaannya, innas safa wal marwata min sya'airillah, halaman ke-19. Kemudian artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu abda'u bima bada Allahu bihi. Jadi setelah baca itu ketika naik Safa, bukit Safa, kemudian baca abda'u bima bada Allahu bihi. Biasanya dipimpin oleh mutawif sama tour leader. Nah, kemudian ketika telah sampai Safa, kita ibaratkan sebelah sini aja Pak ya. Ini Safa, di sana Marwah. Ya. Di sini nanti kita melihat ke Ka'bah. Sini kan sana Ka'bah misalnya. Nah, di sini kita baca halaman 21 nanti dilihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zaman ahzaba wahdah. Ini ada ya di buku ini nanti insyaallah. Artinya Maha besar Allah, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini setelah baca halaman ke-21, insyaallah nanti dibaca, dibagikan bukunya. Setelah itu berdoa Pak, bebas. Mau minta rezeki, mau minta anak yang soleh, mau minta surga, mau minta agar dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa haji dan umrah lagi, bebas. Setelah selesai berdoa, baca lagi doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zama ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Setelah itu selesai kedua kali baca ini, berdoa lagi. Misalnya minta agar ilmu yang bermanfaat. Rabbana misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan yang lainnya. Bebas. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Sunda biasa, ya Pak. Kalau bahasa Jawa monggo gitu ya. Bebas, bisa berdoa. Setelah itu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa zaman ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu kan udah 3 kali Pak, enggak doa lagi. Baru kita berjalan ke Marwah. Dari Safa jalan ke Marwah. Jalan, nanti di atasnya ada warna hijau. Di atasnya ada warna hijau. Nah, di sini kita berlari-lari. Berlari-lari kecil. Kalau sendiri, kalau ada istri enggak perlu ya. Atau pelan-pelan enggak masalah. Dan ini cuma buat laki-laki, Bu. Ibu-ibu nggak perlu, karena Anda lihat ada ibu-ibu pun lari, ada sebagian jemaah kayak gitu. Sunnahnya di sini lari, ya, di sini lari ini nanti hijau di sini. Ini dari Safa, ini Marwah. Nah, di sini lari segini, habis itu berhenti, jalan lagi biasa. Sampai ke Marwah, kita menghadap kiblat lagi. Sini kan kiblatnya, di sebelah Ka'bahnya sebelah sini. Baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa zaman ahzaba wahdah. Habis dari sini doa lagi. Kemudian baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir sampai selesai. Doa lagi di sini. Kemudian setelah doa selesai, baca lagi doa yang ini, zikir ini, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir sampai selesai. Biasanya di sini tuh banyak askar. Jadi doanya jangan lama-lama. Doanya jangan lama-lama. Simpel-simpel aja. Bismillah, haji kayak gitu nanti. Nanti Bapak merasakan insyaallah, Pak. Baik di sini ataupun di sini biasanya ada askar. Soalnya banyak yang nungguin di sini, kadang numpuk. Yang simpel-simpel aja doanya. Kalau mau lama tadi setelah sholat di sini nih, atau ketika jalan, ketika tawaf, doa aja sepuas Bapak. Apa yang Bapak inginkan, Ibu inginkan, doa di sana. Nah, hitungan yang tadi dari sofa ke Marwah 1. Dari sini 2. Di sini pun sama, baca lagi zikir yang ini, la ilaha illallah wa la syarikalah, seperti yang tadi. Baca ini, kemudian doa, baca lagi, doa lagi, baca lagi, jalan lagi. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti berakhir di Marwah. Setiap berhenti di sini, misalkan tadi di sini mulai berhenti, baca 3 kali zikir tadi, diselangi dengan doa, jalan. Di sini baca zikir lagi, diselangi dengan doa, jalan lagi. Zikir lagi tadi yang 3 kali, diselangi dengan doa, jalan lagi. Terus sampai yang terakhir di sini, terakhir kan. Di sini baca doa, zikir yang ini, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kullu syai'in qadir sampai selesai. Berdoa, baca lagi zikirnya, berdoa lagi, baca lagi zikirnya, jalan. Ketika sampai Marwah sudah terakhir kan, ke-7, enggak perlu baca lagi ini, doa ini. Setelah selesai dari sana sudah selesai rangkaiannya, tinggal tahallul. Dan ingat di sini biasanya ada anak-anak kecil bawa gunting. Ini ada anak kecil bawa gunting. Itu disewain, Pak. Bukan gratis. Biasanya minta 10 real. Jangan di sana. Ya. Dan kadang ada orang yang kena syubhat ya, atau pemahamannya salah. Katanya yang motong itu yang halal, yang nggak lagi ihram itu salah juga pendapat seperti itu. Dan ini terjadi, Pak. Ketika kami kemarin ke sana, ada yang orang yang tahallul awal katanya. Padahal kan umroh itu kan nggak ada tahallul awal. Tahallul awal itu ketika haji, ya, ketika selesai dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kembali ke Mina, itu kan ada tahallul awal dengan cara tadi lempar jumroh, kemudian tahallul. Ini udah tahallul awal. Tahallul tadinya nanti ketika kita sudah tawaf. 3 amalan di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kalau yang haji, ya Pak Astar ya pernah mengalami. Nah, kalau udah tahallul sani itu udah 3 amalan yang dikerjakan. Kalau baru 2 namanya tahallul awal. Sudah boleh pakai baju biasa. Kalau umroh nggak ada tahallul awal. 1 kali saja gitu. Dan jangan ikutin kebanyakan orang. Orang itu cuma segini motornya. Sedikit. Yang abdul itu semuanya, Pak. Ya, dicukur habis. Bagusnya digundul, dibotak. Itu yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya di sini ya. Nah, tadi sempat terlewat apa? Ketika kita lagi di lampu hijau, itu ada bacaan atau zikir tertentu yang disunahkan untuk dibaca. Itu doanya ini. Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Dan ini ada di buku yang kecil ini. Ada di buku yang kecil ini, ya. Nanti bisa dibaca di sini. Ketika sedang di lampu hijau sambil lari-lari kecil. Nah, ini nih halaman ke-24. Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Ya, ini pun dari sahabat ya. Yang membaca ini sahabat radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu selesai, kita keluar masjid. Ya. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aqsimni minar rajim, minasyaitonir rajim. Ini kebalik nih. Kebalik lagi. Insyaallah nanti dikoreksi lagi, Pak ya. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ya. Setelah itu sudah selesai. Karena ini mah tambahannya sama haji, Pak ya. Ada tentang urusan haji. Jadi terakhir sampai halaman 25. Nah, setelah itu sudah tinggal dipotong rambutnya. Ibu-ibu itu dipotongnya seruas jari seluruhnya. Misalnya rambutnya dikumpulkan, kemudian dipotong seluruhnya, seruas jari. Dan ingat, gak perlu di tempat ya.
bawa aja ke hotel, bawa gunting. Tapi guntingnya jangan terlalu besar, yang kecil aja, yang ya standar lah, jangan yang besar banget tuh, takutnya disita. Dan nyimpan gunting tuh nggak boleh dibawa ke kabin ya Pak, dibawa di koper aja, itu lebih aman. Kalau dibawa ke kabin disita nanti. Ataupun bapak-bapak bawa alat cukur sendiri lebih ahsan. Kalaupun mau bayar ya nggak apa-apa, 10 realan. Kalau bapak bisa nawar atau ada yang nawarin, biasanya 15 real 2 itu 7 real setengah, itu bisa ya. Intinya setelah itu selesai sudah manasik umrah. Bapak setelah tahallul, ibu setelah tahallul boleh lagi pakai pakaian biasa, boleh lagi berhubungan suami istri, boleh lagi pakai pakaian yang pakai wangi-wangian gitu ya. Dan boleh pakaian yang berjahit, boleh. Setelah itu bebas. Tinggal biasanya city tour ya. Tinggal city tour nanti, biasanya seperti itu. Tapi dari rangkaian yang telah kita jelaskan ya, ini mungkin gambarannya ya. Gambaran ketika kita sedang sa'i. Ini tempat sa'i Pak nih. Ini tempat sa'i, ini lampu hijau. Berarti ini diambil fotonya dari sofa ya. Karena ini tempat sa'i, ini hijau di atasnya. Ini hijau. Nah ini sebelah sini. Ini sofa, ini marwah. Nah ini lumayan jaraknya. Ya, agak jauh lumayan. Ya, santai aja sih. Sebenarnya santai. Kalau Bapak terlalu rusuh capek juga. Kalau kami kemarin jalannya santai gitu. Walaupun lama tapi ya agak terlalu capek. Apalagi di antara jamaah tuh ada yang sakit kaki. Dari Indonesia tuh udah pakai tongkat Pak. Pas ke sana sembuh. Alhamdulillah sembuh ya. Tapi setelah itu sakit lagi. Subhanallah ya. Allah mudahkan tuh. Bahkan ada cerita salah seorang ustaz ketika beliau sedang minum di Masjid Nabawi, kan ada biasanya malam Kamis, hari Kamis dan hari Senin itu biasanya ada makanan gratis Bu. Di sufroh, namanya sufroh, sepanjang itu tuh pakai plastik, nanti ada kurma, ada yogurt, kemudian ada teh. Ceritanya beliau lagi duduk, dikasih teh, jatuh teh panas ke kakinya sampai melepuh. Itu sampai masuk ke rumah sakit. Nah, ketika pelaksanaan umroh, kan beliau pembimbingnya, ustadz ya, beliau ustadz yang membimbing jemaah umroh. Itu ketika sedang melaksanakan umroh, gak kerasa katanya, gak kerasa, jadi kayak gak sakit aja. Setelah beres baru kerasa lagi. Subhanallah itu ya, keistimewaan di sana seperti itu. Intinya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tempat mustajab Bu, tempat mustajab, apalagi waktu mustajab di antara. Jadi menggabungkan antara tempat yang di sana mudah dikabulkan doa sama waktu yang di sana mudah dikabulkan doa. Tempat mustajabnya di Masjidil Haram. Kemudian waktu mustajabnya misalnya antara qomat dan antara adzan dan qomat, itu waktu mustajab. Antara ketika seseorang sujud, itu juga waktu yang mustajab. Ketika pertengahan malam, salat malam misalnya, ke sana yaitu waktu mustajab. Banyak berdoa di sana. Tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Jadi mudah-mudahan mudah untuk dikabulkan doa di sana. Nah, selanjutnya ini ya sudah kita jelaskan bahwasanya dimulai dari sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti di Marwah. Biasanya tempat keluarnya sebelah sini Pak. Pintu keluarnya nanti muter ke sini. Keluar di sini ada tower Zam-Zam. Nah, untuk cukur tuh biasanya di bawah tower Zam-Zam. Untuk laki-laki banyak di sana. Biasanya ketika kita jalan di sini pun ada yang tukang cukurnya datang. Biasanya gundul katanya gitu. Asyarel. Nah, itu Bapak ikut aja. Kalau 10 real udah standar. Ya, di sana. Banyak yang nawarin di sebelah sini biasanya. Ayo sini bawa, dibawa ke bawah tower Zam-Zam, nanti di sini dicukur, bayar, sudah tuh beres pulang ke hotel. Ya, kemudian, nah ini jaraknya sekitar 450 meter, setengah kilo lah Pak. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi pokoknya kalau lelah banyak doa aja. Dan di setiap sudut sebelah sini tuh ada air Zam-Zam. Kalau capek berarti minum dulu. Tapi jangan kebanyakan minum, bisa pengen pipis dan jauh biasanya. Kalau dari sini muter nanti keluar sini dulu. Nah, sebelah sini ada WC. Laki-laki perempuan sebelah sini ada. Jalan keluarnya sebelah sini nanti.
Tapi usahakan ya jangan terlalu banyak. Dan kalau memang la qadarullah ada yang sakit, gak bisa untuk umroh atau gak bisa jalan, biasanya di sini ada sewa ini nih, sewa arobah, kursi roda yang didorong. Dan ini tarifnya 100 real kalau nggak salah, atau sampai 300 real, agak lumayan mahal. Hati-hati aja kejebak. Kalau ada yang nawarin, jangan dianggap itu gratis. Itu bayar Pak ya di sana. Nah kemudian kalaupun mau, nanti di sini ada juga penyewaan pakai apa kayak skuter ya Pak ya, skuter sudah pun ada. Jadi kalau Bapak capek, pakai skuter aja. Tapi memang sendirian, kayak bom-bongkar Pak, tinggal dipencet, gas jalan sendiri, bisa di sana. Nanti sewanya di dekat ini, dekat jalan masuk, ya. Nah, pokoknya adalah tempatnya. Tinggal nanya aja nanti ke sana ke tour leadernya ataupun ke mutawifnya. Insyaallah diarahkan. Kalau mau pakai tadi ya skuter. Dan nanti di lantai 2 biasanya ada jalur khusus. Bisa buat tawaf saja, bisa buat tawaf dan sa'i. Biasanya tarifnya berbeda. Ya Pak ya. Nah, selanjutnya tahallul ya sudah ya. Tahallul ini ada 2 cara. Ada yang mencukur habis rambutnya, digundul, atau muqassir atau dipendekkan saja. Tapi ya kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang digundul. Ya. Kemudian ini Nabi mengulangi 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Muqassirin ya Rasulullah." Nabi tetap mendoakan, Allahumma arham muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya, digundul. Kemudian kata sahabat, "Wal muqassirin ya Rasulullah." Kemudian baru wal muqassirin. Jadi orang yang gundul didoakan berkali lipat. Tapi ini untuk bapak-bapak aja. Ibu-ibu mah jangan digundul ya. Cuma tadi 1 ruas jari dipotongnya. Nah ini keterangannya dari hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya laisa 'alan nisa'i haqq. Bahwasanya perempuan itu tidak digundul rambutnya. Inna ma'alan nisa' at-taqsir. Bahwasanya perempuan itu hanya dicukur rambutnya saja ujung jari. Nah, ya, mencukur setiap ujung rambutnya sepanjang ruas jemari. Ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Syafi'i, Ishaq dan ulama yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan digundul. Biasanya pakai silet Pak, silet pisau ya, pisau cukur Pak. Kadang ada yang berdarah ya wajar Pak, biasa ya. Jangan sampai ini kaget. Anak pun pernah yang berdarah sedikit ya, mungkin karena ada tonjolan atau apa kena, dan biasanya nggak lama pun sembuh insyaallah. Nah ini yang dicukur habis. Bisa pakai silet ya, pakai pisau cukur ataupun pakai mesin, sama-sama aja. Tapi intinya Bapak jangan sampai ikut-ikutan orang yang cuma potong sedikit doang gitu ya. Jangan. Itu sebenarnya nggak, Allah alam itu dari mana dapat keterangannya. Tapi yang sesuai sunnah itu dihabiskan semuanya, digundul pakai pisau cukur ataupun dipotong dengan gunting, bisa, yang penting semuanya. Itu yang sunnahnya. Kalau yang dipotong sedikit, Allah alam mana nggak tahu, mereka berpendapat pakai pendapat yang mana gitu. Nah ini contohnya, ini yang digundul, ini yang muqassir yang dipendekkan. Banyak insyaallah. Intinya sudah selesai ya. Ini tentang tata cara ibadah umroh. Maka ini sekarang kita lihat tanda-tanda umroh yang mabrurah, yang diterima atau yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dananya halal. Jelas ya, kita udah usahakan alhamdulillah. Kemudian harus sesuai contoh dari Rasulullah SAW. Artinya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gak boleh misalnya sa'i dulu baru tawaf, atau misalnya pakai yang pakai berjahit, kan itu gak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ataupun misalnya doanya teriak-teriak ganggu orang, itu kan gak sesuai dengan contoh. Ataupun misalnya tadi di rukun Yamani mengucapkan kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Padahal kan cuma di Hajar Aswad aja, ya. Maka itu harus diperhatikan, jangan sampai ikut-ikutan, karena dari berbagai macam negara ada di sana, macam-macam ya. Makanya jangan ikut-ikutan. Belum tentu mereka benar Pak. Yang penting Bapak di sini sudah mempunyai bekal, dan alhamdulillah insyaallah juga pembimbingnya udah
mengetahui ilmunya dan sesuai sunnah insya Allah, tinggal ikuti aja arahannya. Selanjutnya selesai ya. Ini tadi ya, umrohnya dipenuhi dengan amal ibadah. Jangan terlalu banyak di mall. Walaupun boleh Pak, walaupun boleh nggak apa-apa, sesekali ke mall beli oleh-oleh nggak masalah. Dan biasanya ya di Madinah ataupun di Mekah biasanya ada waktu kosong ya, bisa digunakan. Tapi jangan terlalu banyak. Maksimalkan Pak di sana. Sayang ya, uang keluar banyak tapi malah banyak jalan-jalannya, bukan untuk ibadahnya. Kemudian selanjutnya ya, tidak berkata buruk, tidak berbuat maksiat, dan juga tidak berdebat selama umrohnya. Jadi enggak marah-marah terus ya, walaupun misalnya kadang ada kejadian kayak kemarin lama nunggu di bis karena ada barang yang ketinggalan misalnya. Ya itu harus sabar Pak, pasti diuji ya. Bahkan kemarin kita ketika city tour, mobil di depan nabrak Pak, persis di depan kita. Alhamdulillahnya bis kita selamat. 3 mobil beruntun depan kita. Akhirnya ngerem mendadak tuh ketika kita city tour di Mekah. City tour di Mekah, ketika kita ke city tour Mekah, itu depan mobil kita 3 mobil berentet tabrakan. Dan hampir kita pun kena. Akhirnya direm kan, speed gitu. Kaget kita semua di dalam. Alhamdulillah enggak apa-apa. Ya itu ujian. Ya harus sabar, harus bersabar. Ada juga yang barangnya ketinggalan, ada itu Pak. Makanya jangan percaya jangan menyerahkan ke orang ya Pak. Barang yang Bapak bawa, barang yang ingin bawa, usahakan dibawa sendiri. Kadang kan orang yang nitip-nitip nggak tahu nih punya siapa, karena banyak yang nitip. Kemarin kejadian pas pulang, ada yang ketinggalan barangnya. Ternyata ketinggalannya pas turun kan pakai roda, itu disimpan di sana dan nggak boleh dibawa sampai ke tempat imigrasi. Akhirnya ketinggalan di dalam. Ya, akhirnya pulang barangnya ketinggalan. Makanya tetap dijaga. Nah, harus diingat juga, walaupun di sana tempat yang suci, tempat haram, orang jahat itu ada Pak. Orang yang jahat itu tetap ada. Jadi jangan terlalu percaya dan jangan terlalu polos. Jangan wah semua orang dipandang baik di sana, soleh semua, enggak. Ada juga oknum-oknum yang nakal gitu ya. Hati-hati jaga barang. Kemudian juga tetap banyak komunikasi dengan mutawif dan tour leader. Kalau nggak ada yang nggak dipahami, tanyakan langsung dan banyak berkomunikasi. Kemudian